Selamat datang di channel Novel Stories. Channelnya novel romantis Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Neneng Sang Pelakor. Bab 4. Malam pertama hampa dan kecewa. Akhirnya, besok paginya aku terpaksa izin pada majikanku untuk menemui Pak Hasan di hotel yang dimaksud. Hari itu Alicia diasuh nenek dan kakeknya. Pak Hasan pria paruh baya itu, berumur sekitar 50 tahun, keturunan Timur Tengah, posturnya tinggi besar, hidungnya mancung dan warna kulitnya gelap. Namun wajahnya cukup ganteng dan manis menurutku. Di kamar hotel yang dipesannya aku dipersilakan duduk di sofa yang ada di sana. Hatiku gemetar tak menentu. Entahlah tak seperti biasanya. Namun aku sudah siap mental jika pagi itu Pak Hasan mengajakku tidur. Tapi ternyata tidak. Pak Hasan mengajakku berbincang ke sana kemari. Tentang bisnisnya, keluarganya dan perkenalannya dengan Lucy. Dia memang sedang mencari istri muda yang bisa dikunjunginya jika sedang ada urusan bisnis di kota ini. Biasanya dia menginap selama seminggu di hotel ini. Rencananya kalau punya istri muda, dia akan mengontrak rumah untuk istri mudanya nanti. Nah, sekarang Neneng sudah tahu bahwa saya berniat mencari istri muda. Apakah Neneng bersedia menjadi istri muda saya? Tapi kita baru sekali ini bertemu, Om, jawabku. Jangan panggil saya Om lah, panggil saja Bang Hasan. Kalau Om kok kesannya seperti Om senang, hahaha. Katanya sambil tertawa lebar. Hehe, baik Bang Hasan. Neneng pikir sebaiknya kita saling mengenal dulu satu sama lain sebelum kita memutuskan untuk menikah, jawabku jual mahal. Baik, sambil berjalan saja ya, semoga kita cocok satu sama lain, katanya sambil memegang tanganku. Aku pasrah. Apapun yang akan dia lakukan terhadapku, aku akan menikmatinya. Bang Hasan malah mengajakku makan di rumah makan Padang, kemudian ke mall untuk berbelanja. Sebetulnya aku tidak tahan untuk menceritakan tentang kondisi ibuku. Namun aku belum punya keberanian. Setelah makan siang dan berbelanja, kami kembali ke hotel. Aku harus lebih agresif. Akan kuceritakan kondisi ibu agar Pak Hasan memberikan atau paling tidak meminjamkan uang untuk biaya operasi ibu. Setibanya di kamar, aku sengaja duduk agak berdekatan dengannya. Lalu aku memberanikan diri berkata, "Bang, aku sebetulnya lagi bingung." "Kenapa Neneng?" tanyanya. Lalu kuceritakan soal kondisi ibuku. "Ya sudah abang transfer ke adikmu." "Mana nomor rekeningnya?" "Abang kirim via M-Banking saja ya." "Ya Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu," gumamku dalam hati. Sebagai tanda terima kasih, aku memeluknya. Bang Hasan tidak bereaksi dengan pelukanku. Padahal aku sudah benar-benar siap menyerahkan tubuhku untuk dinikmatinya. "Nanti ya sayang, kalau kita sudah ijab kabul," Bang Hasan mengecup keningku lalu melepaskan pelukanku. Aku kaget tak terkira dengan reaksinya. Sungguh malu rasanya. Biasanya pria lain akan langsung menyosorku sepuas hati. Bang Hasan lain daripada yang lain. Atas perlakuan Bang Hasan kepadaku itulah, akhirnya aku memutuskan untuk memberi jawaban atas pinangannya. Aku bersedia menikah dengannya. Walaupun aku harus berhenti bekerja, agak berat rasanya meninggalkan Alicia dan orang tuanya. Mereka terlalu baik untuk dikatakan sebagai majikan. Dengan berat hati aku mengatakan rencana pernikahanku pada Bunia. Bunia kecewa sekali kelihatannya, dia juga terlanjur percaya dan sayang kepadaku. Ya mau bagaimana lagi? Kamu berhak untuk berumah tangga. Sebenarnya ibu sudah cocok sekali sama kamu, ujarnya sedih. Iya Bu, Neneng juga berat meninggalkan Alicia, udah terlanjur sayang,
Aku menimpali ucapan Bunia. Tapi enggak buru-buru kok Bu, Neneng baru akan keluar setelah nanti ibu sudah dapat penggantinya, lanjutku. Iya syukurlah kamu pengertian sekali Mbak, jawabnya lega. Aku menyadari kerepotan Bunia jika tak ada yang mengasuh Alicia anaknya karena dia bekerja. Sementara itu Bang Hasan sudah mulai mencari-cari rumah kontrakan di iklan untuk aku tempati nantinya. Aku bersyukur sekali Bang Hasan datang di saat yang tepat, nyawa ibuku tertolong berkat bantuannya. Akhirnya babysitter penggantiku datang, tiba saatnya aku pamit kepada keluarga Bunia. Tak lupa aku juga pamit kepada kedua orang tuanya. Selamat ya Mbak, kamu akhirnya dilamar orang. Semoga bahagia. Jangan lupa kirim-kirim kabar ya, kata Bu Siti Ibunda Bunia waktu aku berpamitan. Amin, terima kasih doanya Bu, Neneng akan selalu ingat semua kebaikan keluarga ini. Bapak dan Ibu semoga sehat-sehat terus, insya Allah Neneng akan selalu memberi kabar. Neneng sudah menganggap keluarga ini keluarga sendiri, kataku, sepertinya mataku berkaca-kaca. Aku memang tulus mencintai keluarga ini. Tapi hidup adalah pilihan, aku memilih menjadi istri kedua Bang Hasan dan berhenti bekerja. Aku pergi diiringi pandangan sedih mereka. Tujuanku ke tempat kontrakan yang sudah disewa Bang Hasan untukku. Bang Hasan mengontrak sebuah rumah lengkap dengan segala isinya, agar tak usah lagi membeli segala perlengkapan rumah tangga. Hari pernikahan pun tiba, hanya ijab kabul yang disaksikan seorang ustadz yang dibawa oleh Bang Hasan. Ya, kami menikah siri. Aku pun tak keberatan karena sudah terbiasa. Aku sudah berbelanja aneka lingerie seksi untuk malam pertamaku dengan Bang Hasan. Akan kuservis dia nanti, sebagai imbalan atas kebaikannya padaku. Akad nikah berlangsung sangat singkat. Hanya ijab kabul yang diucapkan Bang Hasan di depan wali hakim. Ayahku tak memungkinkan untuk dihadirkan karena kondisi ibu yang belum pulih benar seusai operasi usus buntu. Mereka hanya mendoakan untuk kebahagiaan rumah tanggaku. Bang Hasan suatu saat pasti akan kuajak berkunjung menemui mereka. Kunikmati hari pertamaku menjadi Nyonya Hasan. Setelah sebelumnya aku jadi PL, sekarang naik pangkat jadi Nyonya, walaupun hanya menikah siri. Kulayani Bang Hasan sebagaimana tugas seorang istri. Menyeduhkan kopi, membawakan air minum, memasak, membereskan pakaiannya di lemari dan lain-lain. Bang Hasan pun menyimpan satu mobilnya di sini untuk keperluanku. Benar-benar aku naik pangkat dari upik abu menjadi Cinderella, walaupun hanya dijadikan selir sang pangeran. Tak mengapa, bagiku ini sudah lebih dari cukup. Tampaknya Bang Hasan tulus menyayangiku. Baiklah, akan kutunaikan kewajibanku sebagai istrinya. Tibalah saat malam pertama. Aku mandi sebersih mungkin. Kukenakan lingerie terseksi dari sekian banyak yang kubeli. Tak lupa aku berdandan dan menyemprotkan minyak wangi ke belakang telingaku dan bagian-bagian tubuh lain yang kira-kira akan disentuh Bang Hasan. Aku sudah siap memberi persembahan terindah untuk suamiku. Dalam benakku, sudah terbayang apa yang dikatakan Lucy waktu itu, bahwa orang sana mempunyai alat segede gaban. Benar gak ya? Kalau benar seperti itu aku pasti menjerit-jerit, gak kebayang kenikmatan yang akan kuraih. Hasratku pasti akan benar-benar terpuaskan, dan aku tak akan berpaling ke cowok lain. Cukup masuk akal juga sih. Orang tinggi besar seperti Bang Hasan pasti gede dan panjang. Gak kebayang betapa nikmatnya aku dibuatnya. Rasanya sudah tak sabar ingin segera membuktikan dan merasakan yang segede gaban. Ucapku dalam hati. Tapi rasanya ini sudah waktunya. Tapi Bang Hasan kelihatannya santai aja nih. Sampai larut malam Bang Hasan tak juga mengajakku ke kamar. Padahal Bang Salim dan beberapa pria lain yang pernah menjadikan aku pemuasnya,
pasti terburu-buru ingin segera bercinta denganku. Akhirnya aku yang mengajak Bang Hasan tidur. "Bang, sudah malam, tidur yuk," ajakku. Oh, istriku sudah mengantuk rupanya. "Ayo tidur, sudah malam," jawabnya. Sesampainya di kamar, Bang Hasan mengganti pakaiannya dengan piyama, lalu mematikan saklar listrik untuk lampu kamar. Aku menunggunya di ranjang, sudah siap dengan serangan cintanya. Bang Hasan menaiki tempat tidur lalu berbaring di sampingku. Dia mengecup sekilas keningku, lalu memeluk guling dan memunggungiku. Tak seberapa lama, terdengar dengkurannya keras. "Hah, aku tak disentuhnya." Padahal aku sudah sangat siap. Hasratku sudah menggebu, membayangkan kenikmatan segede gaban. Apa arti pernikahan ini? Bersambung.